dialog interaktif Kutai Barat Menyapa, mengungkap fakta dan realita kehidupan. Kami bahas bersama narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kutai Barat Menyapa hanya di RRI Sendawar. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda tengah mendengarkan siaran kami. Masih kami panjang luaskan dari Jalan Nampogerunggong Busur di Barontongko, Kabupaten Kutai Barat. Berjumpa lagi bersama saya Andreas Trisno dalam sesi dialog Kutai Barat Menyapa untuk edisi hari ini di hari Selasa tanggal 4 Februari 2025. Selama kurang lebih 1 jam ke depan kami akan menghadirkan sesi dialog khusus dengan topik yaitu penataan ASN di Kabupaten Kutai Barat dan bagaimana dengan nasib para honorernya atau tenaga non-ASN. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan banyak narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio RRI Sendawar pagi hari ini, baik dari unsur pemerintah maupun dari teman-teman Forum Honorer atau Forum R2 R3. Pendengar, pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk menata aparatur sipil negara atau ASN di Indonesia dengan lahirnya berbagai peraturan baik undang-undang, peraturan pemerintah maupun peraturan menteri. Terutama yang menjadi dasar adalah lahirnya Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 ya. Dalam undang-undang ini sudah diamanatkan bahwa paling lambat tanggal 31 Desember itu sudah tidak ada lagi yang namanya pegawai honorer atau yang ada hanya pegawai negeri sipil PNS dan P3K. Hal itulah yang membuat galau ribuan bahkan mungkin puluhan ribu tenaga honorer di seluruh Indonesia, tidak terkecuali kita di Kabupaten Kutai Barat yang sampai hari ini masih belum jelas ini statusnya. Apakah mereka ini jadi ASN paruh waktu atau yang full waktu begitu. Di samping itu masih ada juga kendala teknis misalnya di pendaftaran di tahap 1 maupun tahap 2 yang kabarnya banyak yang tidak terdaftar. Ada yang sudah belasan tahun mengabdi tetapi malah tidak terdaftar, atau sudah terdaftar tetapi malah formasinya tidak ada, sehingga mereka dianggap belum lulus begitu. Sementara dalam informasi terbaru seperti disampaikan Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Pan RB maupun Kepala BKN, ada informasi bahwa yang tidak lulus nanti otomatis jadi P3K paruh waktu. Atau ya yang seperti apa kita masih nunggu nih penjelasannya. Nah, sudah hadir di studio bersama kami ada Pak Yusuf, Pak Julius, dan Ibu Rahel dan teman-teman lain ini dari Forum R2 R3 ya, atau ya mungkin Forum Honorer lah semacam itu di Kabupaten Kutai Barat. Kita juga sudah hadirkan di studio. Ini ada Pak Agung, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Mbak Kabak Ortal di Pemkab Kubar, di Setda Kubar. Kemudian ada juga Pak Andi, ini Kepala Bidang di BKPSDM. Kira-kira yang masih menjadi mengganjal gitu ya, selama ini menjadi pertanyaan dari teman-teman. Saya lihat bukan hanya di Kutai Barat, memang sih seluruh Indonesia. Bahkan kemarin sempat ada aksi di Jakarta untuk memperjuangkan nasib para honorer ini ya. Oke. Ke Bang Yosua dulu nih, nanti bisa bergantian menjelaskan sebetulnya apa sih yang selama ini masih menjadi keluhan begitu para tenaga honorer atau tenaga non-ASN di Indonesia, khususnya di Kutai Barat ini. Jadi yang pertama itu yang menjadi keluhan kita pada pelaksanaan seleksi tahun ini adalah ada perbedaan dari seleksi P3K yang dilakukan sebelumnya, itu dimana seleksi P3K yang dilakukan di Kabupaten Kutai Barat pada sebelumnya kan menerapkan kebijakan afirmasi seperti itu. Ya maka untuk ini jujur saja untuk kantor saya pribadi, untuk Satpol PP, di situ ada 2 anggota kita yang ikut seleksi P3K pada tahun sebelumnya. Yang satu ikut seleksi di provinsi itu, dan yang keduanya ikut seleksi di P3K Kabupaten Kutai Barat sendiri. Dua-duanya lulus dengan predikat nilai yang baik, tetapi pada saat seleksi pemberkasan
anggota kami yang lulus tes di provinsi akhirnya kalah dengan perankingan. Kalah dengan perankingan karena tidak memiliki nilai afirmasi. Karena di tahap pemberkasan itu mewajibkan untuk melengkapi surat pengalaman kerja di kantor instansi setempat seperti itu. Nah, akhirnya tidak bisa lulus, tetapi yang lulus itu adalah pegawai dari kantor PMK setempat yang ada di provinsi. Nah, setelah itu untuk teman kami yang lulus seleksi di PPK Kutai Barat atau P3K Kutai Barat juga, di situ juga hampir dia tidak lulus untuk pemberkasan. Padahal dia ikut seleksi atau tes itu di kantor kami sendiri. Nah, di PMK, karena PMK dia bergabung di POPP juga. Gitu. Akhirnya kebetulan di dalam SK walaupun dia Satpol PP tetapi di situ ada narasi yang menempatkan bahwa beliau ditugaskan di PMK. Sehingga dengan pembuktian dari SK tersebut ya puji Tuhan dia bisa lolos. Bisa ikut lulus administrasinya gitu. Jadi gambaran kami yang mengikuti seleksi pada tahun 2024 ini akan terjadi afirmasi yang sama seperti itu. Oke. Ya, terus makanya, yang mungkin masih mengganjal atau menjadi pertanyaan teman-teman di Satpol PP, di PMK, apa lagi gitu Pak? Ya, karena tidak ada afirmasi itu, jadi kita betul-betul bertanding nilai murni. Iya. Antara anggota yang lama, honorer lama dengan baru. Seperti itu tidak ada pengecualian. Dan yang dimaksud afirmasi ini maksudnya kayak semacam waktu kerja begitu ya? Ya, yang jelas waktu jadi masa kerja begitu. Berarti sekarang ini pokoknya bersaing bebas saja lah gitu. Bersaing bebas begitu. Nah, mungkin juga dari segi sosialisasi peraturannya juga, karena di situ kan untuk penyelesaian penataan tenaga honorer ini kan diamanatkan kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, di mana di pasal 5 di situ menetapkan bahwa ASN itu terdiri dari dua, yang satu PNS dan yang kedua itu adalah P3K. Jadi di situ tidak ada narasi yang mengatakan P3K paruh waktu, apalagi PNS paruh waktu. Iya, PNS paruh waktu belum ada. Nah, selanjutnya di dalam undang-undang itu mengamanatkan untuk penyelesaian undang-undang itu akan dibuatkan PP atau turunan daripada undang-undang itu sendiri, seperti itu. Jadi memang kita tidak pernah tahu dan tidak pernah ada sosialisasi tentang Permenpan RB yang nomor 347, 348 dan juga 349. Nah, untuk Permenpan RB nomor 16 tahun 2025 juga sebagai penyelesaian penataan tenaga honorer, kita anggap itu tidak fair. Artinya karena peraturan itu dibuat setelah tes. Seperti itu. Jadi sekarang ini teman-teman tes dulu, seleksi, baru muncul aturan. Baru kalau dibuat yang lulus aturan. ini. Ibaratkan kita bermain bola, main bola dulu baru buat aturan. Aturan mainnya dibuat di belakang. Ya, seperti itu Pak. Jadi itulah yang menjadi kekecewaan. Baik, terima kasih Pak Yosua. Sekarang kita giliran Pak Julius. Silakan sampai kira-kira unek-uneknya apa nih? Ini mumpung ada Pak Andi dan juga Pak Agung, meskipun tidak mewakili secara keseluruhan instansi pemerintah, tapi mudah-mudahan bisa menjawab apa sih yang menjadi pertanyaan dari teman-teman. Silakan ini Pak Julius. Iya, terima kasih Pak Andre untuk waktu. Saya mungkin akan bercerita sedikit kembali ke 2 tahun di tahun 2022. Ya. Terkait dengan pendataan
pendataan yang untuk tenaga honorer yang masuk ke dalam database di tahun 2022 semua didata. Kemudian di tahun 2023 muncullah tes untuk P3K teknis yang pertama. Sebentar, Bang Julius itu kerjanya di mana dan sudah berapa lama? Mohon izin, saya Julius, saya dari Badan Keuangan dan Aset Daerah. Oh, di BKD. Saya kerja mungkin masih baru ya, dari Juli 2007. Jadi mungkin untuk di tahun ini, di bulan Juli nanti saya baru 19 tahun sebagai honorer. Wah, 19 tahun bukan baru lagi, Bang. Ya, jadi begitu. Terkait tes yang kemarin, kalau kita kembali ke 2023, di situ kan mungkin ini bahasa untuk hiburan dari kami sesama yang ikut tes, bahwa kita prioritas untuk tes di tahun berikutnya, di tahun 2024 kemarin. Terus masa kerja kita akan dihitung nih, masa kerja yang di atas 10 tahun, 5 tahun sampai yang paling lama lah untuk Kutai Barat. Tapi begitu kita ikut tes kemarin, ya masa seperti itulah yang terjadi. Ya, saya sempat juga bicara dengan pimpinan di kantor terkait kenapa kok kita yang sudah belasan tahun, yang puluhan tahun harus tes sama-sama dengan teman yang baru. Ya, yang baru yang 3 tahun. Pokoknya yang bisa ikut lah di 2022 itu, yang terdata di database 2022. Ya, jawabannya ya belajarlah yang baik. Jadi biar kamu bisa lolos dan lain sebagainya. Dan setelah kita ikut tes, saya cuman mendapatkan nilai 487 untuk PLO, tidak ada ambang batas. Pokoknya siapa nilai tertinggi lah gitu ya. Cuman setelah itu pengumuman kelulusan dan dilihat di situ, wah, tidak lulus. Ya, yang dicari 4 orang, saya di peringkat ke-6. Kalah dari teman-teman yang lain. Terus dilihat di tempat yang lain, teman-teman yang muda-muda, yang maksudnya di bawah 10 tahun yang lolos. Nilainya ada yang cuma 300, ada yang sekian. Nah, terus tidak lama muncullah yang paruh waktu. Muncullah berita atau ketetapan itu yang tentang paruh waktu. Nah, di situ yang jadi pertanyaan kita. Sedangkan paruh waktu ini sendiri pun belum ada kejelasannya terkait dengan jam kerja, terkait dengan penggajian dan lain sebagainya. Ya, itu yang ditolak sama teman-teman, karena saya rasa mungkin kalau untuk Kutai Barat, untuk teman-teman kita yang terdata di database, kalau mau diakomodir, mungkin bisa dengan regulasi yang mungkin bisa diperhitungkan sebaik mungkin dari pemerintah. Pemerintah pusat lah ya. Karena paruh waktu ini juga munculnya juga dari pusat juga. Iya, paruh waktu muncul dari pusat. Cuman kan, apakah paruh waktu itu harus memang harus, atau pemerintah di daerah bisa? Kita bagaimana caranya kita angkat semua nih? Apalagi database ini kan teman-teman yang memang benar-benar lama sudah bekerja, begitu. Baik. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Bang Julius. Kemudian kita sambung lagi nih, masih ada 2 lagi. Ini ada Ibu Rahel. Kemudian silakan, Bang. Apakah kurang lebih sama dengan teman-teman tadi? Ini tadi ya ibaratnya mereka masa kerjanya itu tidak jadi prioritas. Kemudian waktu tes ini persaingannya terlalu keras gitu ya persaingan. Nah, saya dengar itu di kantor satu, misalnya di Satpol, dia boleh daftar di instansi lain. Kalau misalnya formasi di situ tidak ada begitu ya. Apakah itu juga yang terjadi di tempat Abang? Oh ya, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi. Salam hormat untuk Pak Andi dari BKPSDM dan Pak dari pihak Ortal. Ya, sebelum saya menyikapi mungkin kehadiran kami di sini bersama teman-teman, saya menceritakan dulu kenapa terbentuknya forum ini. Nah, forum R2 ini terbentuk untuk wadah kami sebagai R2, R3 dalam hal ini untuk mencari keadilan. Karena memang bukan hanya di Kabupaten Kutai Barat, tetapi secara skala nasional sudah terbentuknya aliansi forum R2 dan R3.
Tentupun ini kami hadir di sini mungkin sama seperti teman-teman yang ada, tentupun senasib seperjuangan. Iya, iya. Nah, sehingga terbentuknya forum ini. Mungkin sudah disampaikan tadi oleh Bang Julius, mohon permohonan maaf kami karena ketua tidak bisa hadir, tetapi tidak mengurangi kegiatan kita hari ini. Nah, jadi karena forum ini terbentuk karena kami merasakan di saat penataan apa yang dijelaskan dasar dalam artinya Undang-Undang tahun 2020 tahun 2003 itu jelas mengatakan bahwa per Desember 2024 tidak ada lagi yang dikatakan honorer, tetapi adalah ASN. Nah, maka oleh sebab itu kami secara pribadi dan mengatasnamakan forum yang ada ingin mencari kepastian. Kenapa? Salah satu pertama mengingat karena undang-undang itu terbentuk berarti berdasarkan asas. Tentupun di poin I dan L dan M pasal 1 itu kan mengenai asas undang-undang tahun 2020. Nah, di situ ada keadilan dan kesejahteraan, terlebihnya kesetaraan. Artinya kenapa ini regulasi undang-undang ini terbuat karena untuk menaungi kami para honorer yang ada. Nah, tetapi mengingat terbaru ini keluarlah Permen Pan RB nomor 16 tahun 2025 yang mengatur tentang P3K paruh waktu. Nah, jadi berarti sudah ada dasar hukumnya. Nah, ada dasar hukum. Waktu. Karena di pasal 66 itu kan wajib per Desember harus diselesaikan. Karena di situ jelas dalam arti penataan tenaga ASN ini atau disebut yang lainnya harus selesai di 2024. Tetapi hemat kami mungkin ini sama dirasakan oleh skala nasional daerah-daerah lain. Permenpan nomor 16 ini tidak mengarah keadilan kepada kami para R2 dan R3 karena kenapa? Yang sebelumnya harapan kami bisa diangkat full waktu, tetapi kok ternyata malah yang muncul jadi paruh waktu. Nah, ini yang mendasarkan mungkin aksi kemarin 3 Februari secara nasional untuk menuntut hal itu. Nah, jadi saya bercerita tentang beberapa upaya dari forum ini bahwa semenjak terbentuknya forum ini kami sudah melakukan bersepakat untuk audiensi. Makanya kami melakukan audiensi ke pihak DPR pada saat itu. Nah, tetapi sampai saat ini belum ada kepastian dari pihak DPR untuk memfasilitasi untuk bisa audiensi dengan pihak OPD terkait. Tapi kami tetap berupaya karena kemarin adalah jadwal Banmus, kami melalui Pak Ardianus salah satu anggota DPR, kami memohon bantuan dan beliau memohon maaf karena tidak bisa memasukkan jadwal di Februari. Tapi beliau menyatakan bahwa minta kami bersurat kembali untuk melakukan masuk jadwalnya nanti di Maret. Nah, habis itu mungkin kami pernah kemarin bertemu sama Pak Andi di BKPSDM. Ya, tujuan kami kan silaturahmi, intinya menanyakan bagaimana program untuk percepatan penataan ini. Mungkin nanti bisa dari Pak Andi selaku Kabid dari BKPSDM untuk menjelaskan. Tapi hadir kami di sini yaitu atas dorongan perjuangan ini. Nah, jadi menyangkut memang yang menjadi kendala ini, Pak. Kami merasakan kebijakan dari pusat ini tidak mengarah kepada kami, baik terhadap seleksi dalam penataan untuk tes ini ya tidak berpihak. Karena teman-teman saya sangat disayangkan yang bekerja 10 tahun ke atas ataupun yang lebih lama tidak mendapatkan afirmasi. Nah, ini yang diharapkan kami. Makanya terbentuknya forum ini, kami membantu pemerintah daerah mendorong untuk agar supaya ini bisa diselesaikan secara cepat. Makanya mungkin perlu ini diaudiensikan. Makanya itu ya kami dorong. Nah, jadi memang kalau kita berbicara penataan ini bukan hanya kami yang R2, R3 ini merasa ini harus dipercepat, tentu pun secara skala nasional. Tetapi ini yang perlu kita bahas bersama, bagaimana kedepannya secara regulasi yang ada yang harus dilakukan. Nah, jadi kalau kesan-kesan saya terhadap pelaksanaan yang tes yang ada ini mungkin sama teman-teman karena kurang lebih sama kurang lebih sama karena harapan kami ya berlakunya afirmasi, tetapi karena ini adalah
aturan dari pusat, ya kita harus mengikuti. Mau tidak mau kita ikuti dulu. Tapi harapan ini ya sekali lagi kami hadir di sini, saya selaku koordinator R1, R2, R3 ini ya mengharap mendorong pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat dalam hal ini untuk mendesak pemerintah pusat. Bagaimana ini dapat diselesaikan? Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bang, siapa tadi? Trianto Marselis. Trianto Marselis. Oke, baik. Ini luar biasa. Ini teman-teman memperjuangkan nasib sesama temannya, gitu ya. Jadi kalau kita mungkin masih berjuang sendiri-sendiri, kalau mereka ini ada ribuan. Saya dengar kabarnya ada, kalau data BK-nya ada sekitar 4.000 lebih, gitu ya. Dia non pegawai non ASN di Kutai Barat. Nah, kita terakhir dengan Ibu Rahel. Oke. Nah, apakah nasibnya sama dengan beliau-beliau yang lain ini? Kabarnya juga sudah 19 tahun, Bu, ya, di RSUD HIS, ya? Ya, yang pasti seperti ini, Pak. Kami, apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, karena kami di sini mewakili, Pak, ya. Artinya, apa yang kami sampaikan ini juga pastinya ini suara dari teman-teman dan harapan dari teman-teman. Karena di sini R2, R3, kalau kami bawa ke sini semua mungkin tidak muat. Jadi kami mewakili Bapak. Di sini juga kami tidak bermaksud untuk menyalahkan siapapun. Di sini kami hanya memohon solusi, kepastian, dan kami ingin menyampaikan harapan-harapan kami. Ya, mungkin Bapak-bapak yang hadir di sini juga sudah pernah mendengarkan harapan-harapan kami, karena kami sudah pernah bertemu dengan Bapak Andi, ya. Jadi kami sudah sedikit mendengar apa yang menjadi kendala, dan mungkin Pak Andi juga sudah mendengarkan apa harapan-harapan kami. Jadi di sini kami hanya mungkin sedikit mengulang dan juga mungkin mengingatkan kembali seperti apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Di sini saya di sini kalau terkait masalah undang-undang, mungkin teman-teman yang lebih tahu masalah undang-undang peraturan. Di sini saya hanya ingin menyampaikan harapan saya, Pak, ya. Dan harapan kami semua, teman-teman R2, R3. Saya hanya berharap, kami berharap, Pak, kami ini diberikan sedikit penghargaan, karena kami yang sudah bekerja puluhan tahun, belasan tahun, jujur kami sangat berharap kemarin, karena waktu saya ikut tes, saya waktu itu mendengar kata-kata kita yang sudah lama-lama ini hanya formalitas seperti itu. Dijadikannya begitu kira-kira. Ya, jadi ya jujur, Pak, kami kemarin tidak terlalu yang merasa yang terbebani gitu, karena walaupun kami belajar, Pak, saya juga sempat belajar, Pak, ya, buka-buka gitu. Tapi karena kami ini dites dengan anak-anak yang masih jauh usianya. Saya sudah 44 tahun, saya disandingkan saya harus tes dengan anak-anak yang baru usianya mungkin 20 berapa gitu, 30. Dari mata aja sudah kalah ya, Pak. Dari mata sudah kalah. Sementara kalau ditanyakan soalnya itu gampang atau sulit, sebenarnya gampang, Pak. Tapi kami kalah. Kalah mata artinya kalah kecepatan, Pak, di situ. Karena ada waktu yang mengejar kami. Kalau pertanyaannya mudah, tapi karena kami sudah tua ini, Pak, sudah rabun-rabun, kalau tidak pakai kacamata juga kami tidak bisa jelas. Dan ketika kami membaca soal yang panjang itu, Pak, kami membaca sekalipun belum bisa memahami. Nah, disitulah kemarin yang menjadi kendala buat kami yang sudah tua-tua. Mungkin teman-teman yang lain juga sama keluhannya seperti itu. Jadi kami hanya berharap, Pak, di sini bagaimana kebijakan dari pemerintah, baik daerah, karena yang untuk mengajukan formasinya pasti dari daerah ya, Pak, ya. Kalau masalah anggaran kami tidak tahu, Pak. Itu nanti anggaran itu diambil dari daerah atau dari pusat yang untuk mengangkat kami menjadi full waktu. Nah, seperti itu. Jadi kami hanya berharap supaya di situ kami seperti yang disampaikan Pak Yuswa, ya kami yang sudah lama-lama bekerja ada yang 20 tahun, karena saya melihat, Pak, masih ada yang 2004, 2005 di rumah sakit HIS, masih ada satu yang 2005 ya, Pak. Zaman kategori 2 dulu. Iya. Nah, sementara informasi yang kami terima waktu itu kan harusnya yang THK 2 itu harusnya
diprioritaskan. Jadi sangat kecewa. Sangat kecewa ketika kami waktu itu di rumah sakit kalau tidak salah hanya 3 atau 4 gitu yang THK 2, tapi masih ada tersisa 1. Mereka lebih terpukul, lebih kecewa dari kami yang artinya saya 2006 Pak ya. Saya 2006 bekerja. Kurang lebih juga sih. Iya, kurang lebih. Tapi saya lebih kasihan lagi ya karena di sini kami memperjuangkan bukan untuk diri kami sendiri tapi saya melihat teman-teman yang lebih lama. Jadi kami hanya memohon Pak ketika nanti memang ada wacana ada pengangkatan full waktu penuh waktu, tolonglah Pak diperhatikan. Kalau berbicara masalah anggaran, misalnya kami tidak bisa diangkat semua dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Mungkin mekanismenya yang diperjelas, gitu. Bagaimana mekanisme itu? Ketika kami diangkat bertahap, Pak. Yang penting kami hanya meminta, tolong ketika ada pengangkatan full waktu bertahap. Karena masalah anggaran ya harus dilihat Pak dari masa kerja kami. Terus ada yang usianya mungkin kalau misalnya kami dikasih penghargaan yang sudah tua-tua Pak, yang sudah usianya 50 lebih kan mungkin hanya dikit berapa tahun. Juga, jadi artinya ya tolonglah kami ini kalau kami ditanya kami ini layak atau tidak untuk diperjuangkan. Kalau memang kami tidak layak harusnya kami dipecat dari dulu-dulu ya Pak. Tapi kami sampai 11 tahun, 20 tahun artinya di situ bisa dilihat. Jadi kalau sudah tidak diragukan kami lagi. Kami mengabdi Pak, saya mengabdi di rumah sakit. Ini saya berbicara, saya dari gaji yang 500.000 waktu itu. Tapi saya bekerjanya, saya disuruh turun waktu pokoknya itu saya sama lah dengan dokter tenaga kesehatan disuruh yang lain. Turun pagi jam 4 kalau di GISI kan Pak harus turun pagi. Itu juga semangat 45 walaupun dengan gaji 500 lah. Yang anak-anak sekarang yang baru-baru masuk ini enak Pak ya, gajinya langsung tinggi, kan dengan sesuatu yang lebih nyaman pastinya. Nah itu yang pertama Pak ya. Yang kedua kami hanya memohon Pak kepastian tadi. Kami hanya memohon kepastian. Jika kami hanya berharap karena menurut kami P3K paruh waktu ini menurut saya ini sangat aneh, sangat aneh gitu. Kami diangkat menjadi P3 paruh waktu tapi kami harus bekerja full waktu. Ya kan, dengan gaji yang sama dengan TKK, artinya itu hanya ganti nama kalau menurut kami. Sudah sama aja sama saja. Itu kan hanya mungkin maaf nih Pak, mungkin ini bahasa saya ini ya mungkin ini salah satu cara untuk menghindari undang-undang yang nomor berapa tadi Pak? Yang seharusnya yang harusnya kami ini diangkat di tahun 2024, 2025 tidak ada honorer. Nah untuk menghindari pelanggaran itu makanya kami ini ya sudahlah diangkat saja supaya kita aman nih, supaya tidak ada pelanggaran. Itu kalau pemikiran saya ini hanya pendapat saya ya. Kalau misalnya salah ya bisa dikoreksi. Nah seperti itu. Tapi menurut saya seperti itu Pak, karena ketika kami diangkat dikasih nama P3K paruh waktu tapi bekerjanya full waktu dan gaji masih sama dengan TKK. Seperti itu dan kami di sini tidak punya hak seperti P3K. Yang full gitu ya. Yang full waktu seperti itu. Nah, jadi kami ini sangat sedih sebenarnya. Mendingan nggak usah lah dikasih nama P3K kalau hak kami juga masih tetap sama gitu loh Pak. Belum lagi yang guru-guru ya Pak. Yang guru-guru tuh kasihan. Gajinya lebih sedikit dari kami yang di rumah sakit. Begitu. Ada yang gajinya 3 bulan sekali, itu lebih miris sekali. Bagaimana mau dibilang ini setara? Bagaimana mau dibilang ini adil? Seperti itu, gitu loh. Baik. Mungkin untuk sementara itu nanti kami bisa tambahkan ya Pak. Baik Ibu Rahel. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ini luar biasa, ini perjuangan teman-teman Forum R2 R3 Kutai Barat ini. Mereka ya sekali lagi memang memperjuangkan tidak hanya nasibnya sendiri tapi nasib teman-temannya yang lain. Kasihan juga ya kalau dari 2005 sudah 20 tahun loh mengabdi tapi belum diangkat juga. Nah kebetulan yang dihadir di studio ini juga teman-teman di daerah, tentu mungkin tidak semua ya yang menjadi pertanyaan teman-teman dari forum ini bisa dijawab karena memang sudah menjadi kebijakan nasional. Tapi kalau secara teknis pelaksanaannya, kenapa kami yang ini tidak bisa masuk? Mungkin bisa dijawab. Kita langsung ke Pak Andi dan Pak Agung. Mungkin ke Pak Agung dulu, nanti baru kita bergantian ini. Pak Agung, kalau dilihat dari mungkin keluhan rata-rata teman-teman honorer ini, ya seperti afirmasi atau masa kerja mereka seperti tidak ada penghargaan dari negara, atau mungkin tidak ada
kategori khusus ya yang dilihat dari masa kerjanya sehingga mereka ini tidak masuk dalam database, masuk database tapi tidak diprioritaskan untuk diluluskan gitu, tetap harus diikutkan umum. Mungkin gambaran umum penerimaannya seperti apa, formasinya seperti apa, dan kalau di Ortal itu kebijakannya atau ya kerjanya seperti apa sih gitu. Silakan Pak. Terima kasih Pak Andri. Selamat pagi para pendengar sekalian dan teman-teman yang tergabung di dalam forum R2 dan R3. Saat ini kami bersyukur bisa melakukan audiensi dengan perwakilan dari teman-teman untuk kita melakukan diskusi, setidaknya kita merefresh kembali terkait dengan penerimaan dan rangkaian seleksi P3K tahun 2024. Jadi tadi dari perwakilan teman-teman sudah ada menyampaikan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi kerinduan kita bersama, dan izinkan kami menyampaikan rasa simpati. Kami ikut merasakan perjuangan keringat karena saya juga merupakan bagian yang hampir separuh waktu saya bekerja di lingkungan Pemda Kutai Barat. Saya kurang lebih berada dulu dengan teman-teman BKPSDM itu kurang lebih 19 tahun, dari tahun 2002 hingga tahun 2021 sebelum akhirnya ke bagian organisasi. Jadi terkait dengan teman-teman yang diangkat menjadi tenaga non ASN yang ada di pemerintah daerah, sedikit banyak ini juga dari keluarga kami sendiri, dari teman-teman dekat kami sendiri dan sahabat-sahabat kami. Jadi sekali lagi kami turut bersimpati dan kami bisa merasakan apa yang menjadi harapan dan keinginan dari teman-teman semua. Namun izinkan kami menyampaikan terkait dengan mekanisme penerimaan tenaga non ASN khususnya untuk diangkat menjadi P3K. Memang di dalam setiap tahun itu ada penyesuaian regulasinya. Amanat dari Undang-Undang 20 tahun 2023 bahwa di akhir tahun 2024 penataan tenaga non ASN itu kan diharapkan selesai. Tetapi secara nasional mekanismenya tidak berjalan dengan mulus. Karena kondisi di lapangan di seluruh masing-masing kabupaten kota, kementerian lembaga ini kondisinya sangat berbeda-beda Bapak dan Ibu sekalian. Khusus untuk tahun 2024, mekanisme pelaksanaan seleksinya ini diatur melalui Kemenpan 347 tahun 2024. Di situ yang menjadi pegangan dari BKN. Jadi mohon izin, proses pelaksanaan seleksi ini dilakukan melalui ketentuan yang diatur di dalam Kemenpan-nya, kemudian dilaksanakan secara berjenjang oleh BKN pusat, kemudian oleh BKD kabupaten kota. Di dalam Kemenpan itu yang menjadi pegangan bahwa untuk mekanisme kelulusan di dalam poin ke-27 di sini memang dinyatakan untuk yang dinyatakan lulus seleksi adalah jika yang berperingkat terbaik. Nah, ini yang menjadi dasar kemarin penentuan rankingan, hasil rankingan yang dari BKN itu didasarkan dengan hasil tes yang dilaksanakan melalui sistem CAT, kemudian hasilnya diketahui secara langsung ketika setelah selesai ujian, dan proses perankingannya secara nasional diumumkan. Atas dasar hasil perankingan tersebut, teman-teman BKPSDM mengumumkanlah siapa-siapa saja yang dinyatakan lulus berdasarkan formasinya. Jadi sekali lagi, jadi intinya yang lulus tadi itu tetap harus mengikuti siapa nilai tertinggi gitu ya. Nilai tertinggi, karena memang kami mohon izin, aturan main yang dipakai secara nasional adalah yang dinyatakan lulus jika berperingkat terbaik. Jadi tadi Pak Yosua menyampaikan bahwa di tahun-tahun sebelumnya itu terdapat afirmasi. Izinkan kami juga menyampaikan Pak, sedikit perbedaan untuk tahun-tahun sebelum 2024 dengan tahun 2024.
Sebelum tahun 2024 untuk pengisian tenaga P3K ini juga dimungkinkan bukan dari non honorer yang sudah aktif. Jadi dari masyarakat umum jika berusia setinggi-tingginya 35 juga boleh ikut mendaftar sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Khusus untuk 2024 ini dipersempit Pak, karena untuk mengejar target tadi. Nah, tetapi kondisinya di seluruh kabupaten kota ini kan berbeda. Jumlah tenaga non ASN di masing-masing kabupaten kota ini berbeda. Kemampuan untuk membayar belanja pegawai kita untuk setiap tambahan dalam 1 tahun itu selalu diperhitungkan. Ketika kami kemarin melakukan diskusi baik dengan teman-teman BKPSDM, ada perwakilan dari Bapeda dan Litbang, kemudian dari BKAD. Yang paling awal dilakukan adalah kami menghitung dulu berapa sih proporsi pegawai kita ASN baik PNS maupun P3K yang pensiun, supaya nanti kita kemudian bisa melakukan pengisian. Kemudian kami juga mulai memetakan mana saja perangkat daerah yang saat ini kondisi ASN baik PNS maupun P3K-nya dalam kondisi kritis. Karena kita tidak menutup seperti di beberapa kecamatan ada beberapa sekolah dan fasilitas kesehatan, satuan kerja kesehatan yang jumlah PNS-nya ini kritis Pak. Ini terutama di beberapa daerah kecamatan-kecamatan terpencil. Nah itu kami petakan untuk kami prioritaskan pengisiannya terlebih dahulu. Terus kemudian kita juga ada beberapa satuan kerja yang seperti Rumah Sakit Pratama yang saat ini sudah tipenya dinaikkan menjadi tipe D yang dituntut untuk dapat memberikan layanan 24 jam. Sementara untuk ketersediaan formasi yang berstatus sebagai ASN itu belum tersedia. Nah dari seluruh itu kemudian kami hitung kemampuan daerah. Ternyata hitungan awal dari BKAD itu sebetulnya hanya di angka range 800 sampai 1000 ASN yang bisa diangkat. Hanya saja kemarin kami mendapat salinan surat dari Kementerian Pendidikan bahwa Kementerian Pendidikan mengamanatkan untuk tenaga guru, terutama yang guru penggerak itu sudah harus diselesaikan, sehingga mau tidak mau ada tambahan kurang lebih 340-an orang lagi formasi khusus untuk guru. Sehingga secara total usulan CASN kita baik PNS maupun P3K untuk tahun 2024 berjumlah kurang lebih 1.400 sekian yang terdiri dari PNS dan P3K. Untuk P3K-nya sendiri ini dikhususkan hanya boleh dilamar oleh teman-teman yang sekarang terdaftar di BKN dalam database BKN. Jadi inilah yang memperebutkan formasi sebanyak kurang lebih 1.100 sekian. Nah dari ini kemudian teman-teman ikutlah yang memang di dalam kompetisi ya mau tidak mau pasti ada yang tereliminasi. Dan tadi kami sekali lagi menyatakan turut bersimpati. Bukan berarti teman-teman yang tidak lolos ini tidak punya kemampuan kerja, tidak. Sekali lagi bukan seperti bukan itu. Karena mereka bodoh gitu ya. Enggak, mereka ini kalau bersaing bisa bersaing. Tapi karena aturan dari pusat lah yang membatasi mereka ini akhirnya banyak tidak lulus. Baik. Ya singkatnya dari Pak Agung ini. Jadi pertama ada formasi dulu dari BKN diusulkan, dari sana diusulkan, di sini di Pemda diterima. Nah untuk mengusulkan balik ini dilihat dari kemampuan anggaran yang kalau tidak salah kabarnya sudah 38%. Belanja pegawai di Kutai Barat ini digunakan untuk bayar gaji-gaji pegawai TKK, honorer sampai PNS dan P3K, sehingga formasi pun tidak bisa maksimal diusulkan. Nah, formasi ini tadi diusulkan oleh
OPD masing-masing, tetapi Ortal juga akan melihat instansi mana yang kritis begitu. Misalnya yang tadi sangat-sangat membutuhkan, maka formasi inilah yang diprioritaskan. Berarti ini mohon maaf sekali lagi belum bisa menjawab afirmasi teman-teman yang bekerja lebih dari 10 tahun atau masa kerja ini ternyata belum bisa dijawab. Tetapi ada tapinya. Kita masih punya Pak Andi. Kira-kira jawabannya Pak Andi bagaimana? Kita dengarkan dulu. Kira-kira nih Pak Andi, mungkin langsung saja yang menjadi keluhan dari teman-teman dari forum honorer tadi yang bisa dijawab oleh Pak Andi ini apa nih? Silakan Pak Andi. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mungkin hanya menambahkan saja apa yang disampaikan oleh Pak Agung tadi. Oke. Kurang lebih sama Pak, begitu. Karena kami dari BKPSDM nih Pak, sebenarnya adalah hanya sebagai penyelenggara pelaksana saja. Oke. Artinya untuk pelaksanaan penyelenggaraan tes ini baik dari CPNS, P3K tahap 1 maupun tahap 2 yang akan kita lakukan dan masih akan proses nih Pak, dan dilakukan ke depan. Nah, apa disampaikan oleh Pak Agung tadi benar. Memang kita tetap berpatokan pada aturan yang tertulis Pak. Aturan tertulis. Memang teman-teman memang banyak kecewa, tetapi namun aturan ini yang menjadi dasar pegangan kita. Kenapa? Kita tidak boleh keluar dari rule yang ada, aturan yang ada. Sehingga ya makanya kami Pak, ini kami juga bersyukur teman-teman ini menjadi apa? Ada forumnya. Ada forumnya ini supaya pemerintah ini terbuka terhadap teman-teman semua, supaya harapan-harapan teman-teman ini bisalah bisa disampaikan, aspirasinya bisa disampaikan. Mungkin juga BKPSDM Kubar juga menampung aspirasi ini. Nanti waktu rapat dengan Pak Menteri atau Bu Menteri mungkin bisa menyampaikan ini. Ya. Mungkin sedikit saya sampaikan Pak, mungkin terkait dengan jumlah kita ini Pak. Memang secara global Pak, jumlah kita yang ada di Kutai Barat tenaga non ASN ini itu sekitar 8.227 Pak. Itu yang sudah gabungan ASN sama non ASN ya? Ini non ASN aja Pak, non ASN aja. Ya ini total secara global Pak. 8.227. 227. Ya. Jadi mohon izin dan mohon maaf ini Pak, mungkin harus kami sampaikan juga ini OPD dengan tenaga non ASN terbanyak ini Pak, kita bisa sampaikan di sini. Ini teman-teman dari Disdik ini Pak sekitar 2.140, kemudian teman-teman dari Satpol PP karena guru-guru tadi kemudian juga teman-teman Satpol PP ini ada 527 orang. Nah, kemudian pendidikan terbanyak ini Pak berada di SLTA Pak, yaitu ada 4.295, kemudian S1-nya ada 2.786. Ya. Dan untuk jumlah pegawai non-ASN yang terdata di database tahun 2022 itu berjumlah 6.911 orang. Oh, 6.900 ya? Iya, 6.911 orang. Kemudian pegawai non-ASN yang sudah menjadi ASN, Kabupaten Kutai Barat itu ada 1.317. Kemudian pegawai ASN yang tersisa Pak dari database kita per Januari 2025 itu ada 5.472 orang. Tapi sudah masuk database. Yang sudah masuk database. Ini sisanya Pak, yang 5.472 orang ini sisanya. Kemudian informasi yang kita lakukan di tahun 2024 itu ada 1.159. Sehingga sisa non ASN database itu masih tersisa 4.313 orang Pak. Nah ini ya terdiri dari teman-teman yang hadir pada hari ini Pak, masuk di dalam 4.313 orang tersebut. 4.313 ini yang sisa tadi database. Yang sisa database. Ya, yang pendataan tahun 2022. Kemudian mohon izin Pak, mungkin kami bisa sampaikan juga data terakhir untuk pelamar tahap kedua ini Pak sekitar 3.007 orang. Oh, lumayan. Ini masih dalam seleksi administrasi Pak. Oh iya, sekarang masih dalam juga. Proses administrasi. Nah kita belum tahu realnya berapa nanti yang masuk minimal 2 tahun, kita belum tahu berapa jumlahnya. Di bawah 2 tahun kita belum tahu karena kita masih dalam seleksi administrasi. Tadi 8.000 tadi itu berarti baik yang terdaftar di database maupun belum terdaftar gitu Pak ya? Benar. Yang belum terdaftar ini kenapa? Apakah masa kerjanya mungkin belum 2 tahun atau? Iya, kemungkinan begitu Pak. Ada belum 2 tahun, kemudian juga ada yang mungkin yang sudah PNS dan juga ada yang mungkin ada yang meninggal dunia, berhenti dan lain sebagainya Pak. Iya.
Kalau ditambah lagi dengan ini yang harus diperjuangkan sekarang kan 3.000 sekian, ini 4.313 yang sudah terdaftar, dan mereka-mereka yang sekarang lagi seleksi di tahap 2 gitu ya. Belum lagi yang sisanya lagi dari yang belum terdaftar ini malah ya lumayan banyak juga gitu ya. Oke. Baik. Kemudian apa lagi nih yang mungkin bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan teman-teman forum R2 R3 ini, Pak? Ya, kami Pak dari BKPSDM intinya Pak, kami tetap mengikuti role yang ada, kemudian menunggu kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah. Seperti yang disampaikan teman-teman tadi Pak, kenapa ini teman-teman menjadi paruh waktu Pak? Saya melihat memang betul apa yang disampaikan teman-teman tadi, ini untuk menanggapi dengan yang Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tadi. Artinya perpindahan teman-teman dari yang tenaga kerja kontrak itu tidak ada sebutan nama lain selain P3K. Makanya di aturan Permenpan Nomor 16 Tahun 2025 dan sebelumnya itu ada Permenpan RB tanggal 14 Januari Pak. Oke, baru ini. Ya, 14 Januari kemarin Pak. Sebelum ini mereka sudah mengeluarkan yang B-239-ME.SA.01.00/2025. Ini Pak sifatnya sangat segera. Oke. Penjelasan pengadaan P3K. Nah, ini di poin kedua jelas sekali Pak. Pegawai ASN yang terdaftar dalam pengalaman database pegawai ASN BKN diangkat menjadi PPK paruh waktu apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pertama, A, telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus, atau B, telah mengikuti seluruh tahapan seleksi tahap 1 atau tahap 2 namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. Nah, artinya teman-teman di luar 1115 tadi Pak, teman-teman ini dialihkan Pak menjadi paruh waktu. Oke, berarti mereka dengan sendirinya akan jadi P3K paruh waktu. Betul, Pak. Oke, kemudian menjadi pertanyaan teman-teman, kami kok kerjanya full tapi namanya paruh waktu. Kira-kira dari aturan yang ada ini seperti apa sih paruh waktu ini? Bagaimana kerjanya, penggajiannya seperti apa? Izin Pak, untuk aturan terkait teman-teman ini Pak, ini di terakhir itu saya dengar ya mereka digaji ada yang boleh sebesar upah minimum satu daerah gitu ya, atau bisa juga dengan gaji terakhir ya, gaji yang mereka terima saat ini gitu ya. Apakah seperti itu atau seperti apa Pak nih? Itu di Pak bisa jelaskan? Ya, mungkin boleh ditambahkan Pak Agung. Ya, jadi nanti terkait dengan pengangkatan P3K paruh waktu. Teman-teman yang katakanlah sudah mengikuti seleksi pengangkatan P3K, baik yang sudah selesai di tahap 1 Pak, yang tidak dinyatakan lulus, dan nanti untuk yang selanjutnya kan masih ada yang di tahap 2. Secara berjenjang Pak, nantinya itu kan akan diangkat menjadi P3K penuh. Hanya saja di dalam masa penataan secara transisi, jadi pengangkatan P3K paruh waktu ini menjadi P3K penuh tentunya kan dilakukan berdasarkan dengan kondisi masing-masing daerah. Jadi ada beberapa kabupaten kota yang katakanlah kondisi APBD-nya memungkinkan untuk mereka mengangkat secara bersama-sama. Misalnya teman-teman yang ada di Kutai Timur, yang ada di Tenggarong, karena memang kemampuan APBD-nya itu di atas 11 triliun sehingga belanja pegawainya memungkinkan. Tetapi banyak sekali kabupaten kota di Indonesia yang karena kondisi APBD kita, kemudian dengan jumlah honorer yang ada, sehingga pengangkatannya ini tidak bisa dilaksanakan sekaligus. Karena kalau sekaligus Pak, mungkin membebani sudah sangat daerah. Baik. Ya paling tidak sedikit ini menjawab keluhan teman-teman R2 R3 ini. Ya jangan khawatir dulu, atau ya sabarlah dulu lah gitu ya. Kemudian izin menambahkan tadi terkait dengan apa namanya, teman-teman tadi menyampaikan, kenapa kok kami diberi selama nantinya ini kan menjadi P3K paruh waktu diberikan penggajian yang tidak sama, penghasilan yang sama seperti yang sekarang ini. Jadi kemarin Pak dari Kementerian Dalam Negeri juga menyampaikan surat edaran bahwa terkait dengan kekuatan anggaran, karena untuk
kabupaten kota saat ini Pak, semua mungkin Mas Agus di BKAD juga yang bagian ngurus anggaran ini sudah mulai mengerjakan ikat pinggang semua kementerian lembaga kabupaten kota atas instruksi untuk efisiensi anggaran. Kondisinya kan banyak sekali kabupaten kota yang belanja pegawainya ini bisa dibilang sudah melebihi dari ketetapan yang sudah sehingga untuk penggajian P3K paruh waktu itu dibayarkan minimal sama dengan penghasilan yang diterimanya ketika menjadi tenaga non ASN. Nah, atas dasar tersebut untuk sementara karena kemampuan keuangan daerah kita itu juga, dan ini mohon untuk menjadi istilah tambahan informasi untuk teman-teman sekalian, khusus untuk pembayaran tenaga non ASN ini posturnya itu sebetulnya sudah dikeluarkan dari belanja pegawai karena itu masuknya di postur barang dan jasa. Waduh, berarti gajinya bukan digaji dari gaji. Bukan belanja pegawai Pak. Belanja pegawai. Mereka ada lebih tahu lah di dalam struktur anggaran. Kalau pakai belanja pegawai mungkin akan lebih besar lagi. Lebih besar lagi porsinya. Belanja pegawainya. Ya, jadi kemarin di tanggal 16 Januari 2025 dari Kemendagri menyampaikan surat edaran ke seluruh kementerian lembaga kabupaten kota dan kabupaten kota terkait dengan penganggaran gaji untuk P3K paruh waktu sesuai dengan belanja barang dan jasa dulu. Iya. Jadi diambilkan dari alternatif Barjas terlebih dahulu. Baik. Singkatnya dari penjelasan Pak Agung tadi sebetulnya masih ada peluang lah, tidak tutup amat gitu ya, peluang untuk dari P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu sepanjang anggaran di daerah itu penganggarannya mencukupi dan tidak mungkin bisa diangkat sekaligus dengan 4.000-an orang ini. Pasti mungkin bisa 60% belanja pegawai kita ya habis, tidak ada pembangunan ini. Jika boleh kami analogikan seperti ini, teman-teman yang sudah mengikuti tes baik tahap 1 dan nanti yang tahap 2, kemudian mohon maaf bagi yang belum berkesempatan lulus untuk yang tahap pertama ini, ibaratnya ini masuk di dalam ruang transit. Ruang transitnya inilah yang disebut dengan P3K paruh waktu untuk nanti diangkat menjadi P3K full waktu atau penuh waktu. Nah, masalah mekanisme untuk pengangkatan paruh waktu menjadi penuh waktu. Nah, ini kan juga dari pusat sampai sejauh ini kan belum ada ketentuan baru karena memang dari pusat ini masih menyelesaikan seluruh tahapan yang baik yang tahap 1 maupun yang tahap 2 nanti. Karena untuk sampai saat ini pun untuk yang tahap 2 ini juga masih berproses. Belum selesai sepenuhnya. Baik. Oke, terakhir saya dengar di podcastnya Kemenpan RB juga menyangkut P3K paruh waktu ini. Jadi mereka ini selain transit tadi, tetapi juga nanti pengangkatannya mungkin mirip dengan PNS atau ASN yang P3K itu. Jadi dilihat dari masa kerjanya, terus kinerjanya yang terpenting. Terus kerjanya harus berturut-turut, sepanjang kinerja baik, mungkin bisa diusulkan jadi P3K full waktu. Sementara ini untuk awalnya mungkin seperti kata Bu Rahel tadi. Jadi diangkat dulu jadi P3K paruh waktu untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ASN supaya tidak melanggar aturan. Jadi tidak boleh ada lagi nama lain selain yang ada dalam undang-undang, maka dijadikanlah P3K meski ada embel-embel paruh waktunya di belakang gitu. Dan itu untuk menyelamatkan nasib honorer dengan kebijakan pemerintah yang tidak mau memberhentikan para P3K ini. Sayang sekali waktu kita memang sudah melewati sedikit, tapi ini terakhir ini kembali ke teman-teman forum ini. Kira-kira apalagi nih yang masih perlu mungkin dorongan nih dari pemerintah daerah, karena toh bapak-bapak mereka ini juga kita sama-sama orang daerah gitu ya, tidak bisa ambil keputusan kebijakan yang melawan dengan ketentuan lebih tinggi gitu, hanya melaksanakan. Tapi apakah ada harapan nih mungkin dari teman-teman forum bikin aspirasi apa begitu, nanti ada rekomendasi dari BKAD atau BKPSDM untuk nanti disampaikan secara nasional atau apa lagi nih? Mungkin dari Bu Rahel nanti kita berkeliling. Silakan Bu. Lagi terima kasih Pak atas penjelasan yang sudah Bapak sampaikan, Pak Andi juga Pak Agung, terkait masalah peraturan dan undang-undang. Mungkin kita sudah tahu semua ya Pak ya, karena ya kita ini walaupun kita bukan pakar hukum, kita juga tahu yang masalah peraturan itu. Nah, di sini yang kami ingin sampaikan Pak, ini tadi disampaikan bahwa kami ini
ada harapan untuk diangkat menjadi P3. Ya, betul. Nah, yang ingin kami tekankan di sini, Pak, harapan kami ketika memang ada wacana itu, ya tolong seperti yang harapan kami tadi, Pak, mekanisme yang jelas, ya seperti yang saya sampaikan tadi, kami hanya berharap untuk pemerintah daerah ini bisa mungkin lebih bijaksana memperhatikan kami, karena mungkin bapak-bapak yang hadir di sini juga punya saudara, keluarga yang nasibnya juga sama dengan kami, dan di sini sekali lagi kami sampaikan bahwa kami juga tidak menyalahkan. Kami tidak menyalahkan, kami hanya berharap untuk pemangku kebijakan, pemimpin-pemimpin daerah yang mempunyai kewenangan menganggarkan masalah anggaran ini diambilnya dari mana supaya bisa menggaji kami, membayar kami sesuai, paling tidak kami ini ya harapannya sesuai UMR, UMK seperti itu. Jadi tidak terlalu timpang seperti itu, nah Pak. Boleh tahu sekarang ini rata-rata gaji ASN honorer berapa? Antara berapa range-nya? Bervariasi ya Pak. Ya. Ada yang 2 juta, 3 juta gitu ya? Tergantung pendidikannya Pak. Kalau gitu kalau SMA itu cuma 1 jutaan pokoknya Pak. Ya, kalau ditambah-tambah dengan lain-lain sekitar 1,6 gitu. Itu pun kalau ada yang ditambah-tambah ya Pak. Kalau kalau kami rumah sakit mungkin masih ada JP seperti itu ya Pak. Kalau untuk kantor yang lain, OPD yang lain kan hanya gaji dan uang makan. Itu pun kalau diajak jalan-jalan ya Pak dapat sedikit. Kalau tidak diajak jalan-jalan ya mentok itu saja. Makanya kasihan juga ya Pak. Artinya di sini tidak semua kita juga memiliki rumah sendiri, masih ada yang ngontrak dengan beban hidup yang banyak seperti itu. Sebenarnya gaji sejuta habislah buat kontrakan. Sebenarnya harapan kami tidak muluk-muluk dan saya yakin pemerintah kita semua yang ada ini kita tahulah dengan uang segitu itu sebenarnya tidak cukup. Nah, jadi harapan kami ketika memang ada wacana untuk pengangkatan P3 penuh waktu, tolong kami minta itu mungkin seperti daerah-daerah lain ya Pak yang melakukan aksi damai itu memang ada kepastian mekanisme yang jelas supaya kami juga tidak harap-harap palsu nih Pak, harap-harap cemas ya dikasih harapan-harapan palsu. Sebenarnya kami kepingin percaya dengan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak yang hadir pada pagi hari ini ya memang ada wacana untuk pengangkatan, tapi kami butuh kepastian. Berarti itu yang ditunggu sebetulnya. Iya betul Bapak. Ketika nanti suatu saat nanti jadi P3K full waktu nanti atau penuh waktu nanti teman-teman ini diprioritaskan tidak gitu itu ya karena kami memang takut ada celah Pak. Ya kita ini kan mau pura-pura nggak tahu, tapi fakta di lapangan kita ini kan ya namanya ikatan kekeluargaan saudara dan lain-lainnya itu kita gitu ya saya menggambarkannya misalnya saya ini saya tidak punya keluarga di tempat kerja saya misalnya. Nanti kalau misalnya pengangkatan itu berdasarkan mungkin seperti yang disampaikan itu keaktifan dan lain-lain, disiplin itu ya Pak, berdasarkan absennya nih. Ya saya pernah sampaikan kemarin dengan Pak Andi, apakah maaf nih Pak Andi bisa menjamin kalau hasil absen itu juga real? Karena itu ciptaan manusia bukan ciptaan Tuhan. Ya kan, semua yang ada, semua aplikasi itu buatan manusia, bukan buatan Tuhan. Jadi masih bisa Pak direkayasa. Itu kalau menurut saya. Mungkin kalau saya SK tadi siapa tahu mungkin yang terdaftar sekarang harusnya baru 5 bulan tiba-tiba dapat SK udah 3 tahun. Betul, karena semuanya itu bisa Pak diakal-akali zaman sekarang ini Pak ya. Kita tidak perlu yang terlalu dalam, tapi pasti tahu ya Pak semuanya bisa terjadi. Bisa terjadi. Nah, itu harapan saya mungkin nanti mekanisme yang jelas mungkin bisa disampaikan ya. Kami di sini ada forum R2 R3. Itu kami minta kepastian itu Pak. Kepastian itu. Kapan waktunya? Kapan waktunya untuk kami diangkat? Nah, terus mekanismenya seperti apa? Itu Pak. Nah, kami juga tidak muluk-muluk sebenarnya Pak. Seandainya tidak bisa semua diangkat, yang berapa ribu sisanya bertahap. Tapi mekanisme yang jelas. Tolong kami yang sudah lama masa kerjanya ini tolong diperhatikan. Diutamakan. Itu saja Pak. Terima kasih mungkin teman-teman silakan disambung ini Bang Trianto.
Terima kasih juga kepada pihak BKSDM dan Portal, Pak Andre dan Pak Andi, Pak Agung. Saya menyikapi ada beberapa hal pernyataan dari pihak BKSDM dan pihak Portal. Intinya ya, kalau kita berbicara ya kita tidak menyalahkan siapa-siapa dalam hal ini. Karena memang dari pihak Pak Andi selaku Kabid di BKPSDM sudah melakukan dan melaksanakan tugas secara durasi yang ada. Apalagi Pak Agung dari pihak Portal, karena memang mereka melakukan mekanisme sesuai dengan perintah dari pusat. Tetapi yang kami selama ini bertanya, banyak menjadi unek-unek kami forum R2 R3 bahwa dalam hal ini kalau menyangkut daripada hal-hal yang disampaikan tadi Pak, ini kan menyangkut mekanisme terbitnya aturan, tapi kita tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 karena itu adalah dasar. Makanya saya tadi sudah menjelaskan sedikit selentingan di bab satunya itu tadi. Intinya kami berpaku pada asas Pak. Terbuatnya undang-undang ini pasti mengingat asas. Untuk apa undang-undang itu terbuat? Untuk kepentingan seperti ASN yang ada yang berkeadilan. Intinya di sini ada keadilan, kesejahteraan dan kesetaraan. Artinya apa yang disampaikan oleh Ibu Rahel tadi, kami menganggap dari forum R2 dan R3 permen turunannya ini, permen PAN, baik itu secara mekanisme kami melalui sudah. Karena kami taat dengan aturan, mengikuti seleksi seperti apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh Pak Agung dari pihak Portal tadi, ya kami mengikuti. Tetapi pada saat selesai kami mengikuti seleksi, nah kami kan menanyakan, karena secara undang-undang itu harus per Desember harus diselesaikan menjadi tenaga ASN semua. Tapi saat ini karena mungkin dianggap ini perlu ada kejelasan, makanya terbitlah mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Andi tadi, permen PAN nomor 14 dan sampai yang 16 2025. Tetapi ini tidak menjawab daripada keluh kesah kami daripada pihak forum R2 dan R3. Karena apa? Apa yang tertuang di dalam peraturan tersebut dianggap kami menjadi sebuah produk gagal. Karena kenapa? Banyak yang dilanggar dari butir-butir pasal yang menjadi induk yang Undang-Undang Nomor 20 tadi. Nah, oleh sebab itu ini mungkin yang memicu daripada rekan-rekan secara nasional, skala nasional untuk melakukan aksi damai. Nah, karena memang kami dari forum kami dari forum R1 R2 Kabupaten Kutai Barat kemarin, karena kan ada forum yang besar itu, para anggota mendesak melakukan aksi damai untuk mengikuti kegiatan yang terjadi tanggal 3 Februari kemarin. Tetapi hemat kami bersepakat karena awal terbentuknya forum ini karena agar supaya kita melakukan audiensi, makanya kami tetap berupaya melakukan audiensi. Dan mudah-mudahan ini pertemuan hari ini bisa paling tidak bisa menjawab sedikit. Nah, jadi harapan kami mungkin karena waktu di sini di RRI sudah terima kasih Pak Andre sudah mengundang, tapi harapan kami ke depannya dari pihak pemerintah bisa mengundang kembali secara resmi untuk bisa berduduk bersama. Mungkin timnya lebih lengkap lah. Bapeda, ada BKD, agar supaya ini dibahas. Artinya kalau berbicara posisi jumlah yang tersisa ini tadi secara penggalan database itu kan 4.313. Tetapi harapan kami ini bisa diselesaikan bertahap. Karena di tahap 1 ini kan masih tinggal 1.000 lebih. Bagaimana mekanisme itu? Karena kalau mengacu pada Permen PAN RB nomor 16 tahun 2025, anggapan kami ini tidak mengarah keadilan kepada kami para R2 dan R3. Makanya harapan kami ini bisa dilakukan audiensi agar supaya kita menyatukan persepsi. Artinya saya sampaikan tadi Pak awal, kami lahir dari R2 dan R3 ini untuk mendorong dan membantu pemerintah daerah menyelesaikan penataan ini. Memang secara regulasi yang saya bilang tadi pemerintah pusat. Maka harapan kita dari hasil aksi damai yang kemarin dilakukan oleh skala nasional bisa membuahkan hasil. Dalam artinya merubah Permen PAN RB nomor 16 tahun 2025 ini. Tidak usah paruh waktu segala lah. Tidak usah paruh waktu, tetapi secara penganggaran dan
nanti ya ada presiden yang mengambil kebijakan. Terbit SK-nya misalnya bertahap, it's okay. It's okay. Tapi yang ini, yang ini masalahnya SK-nya boleh terbit bersama, tapi kok ada yang paruh waktu, ada yang full waktu. Full waktu. Nah, jadi itu harapan kami. Jadi mungkin di pertemuan kita hari ini ya, saya kemarin memohon juga kepada Pak Andi untuk bisa dilakukan mungkin rakor ataupun sejenis apa, karena yang saya sampaikan tadi dari awal kami sudah berupaya melakukan pendekatan ke pihak DPR karena mereka tidak bisa menjatuhkan di Februari ini, mungkin di Maret. Harapan kami bisa dilaksanakan. Jadi kalau kita berbicara mungkin tidak bisa habis karena ini kan mengikut regulasi dan aturan yang ada, tetapi sejauh ini yang saya tekankan kembali bahwa aturan ini bahwa kami tidak mendapatkan kebijakan yang pas. Itu dalam arti regulasi yang ada ini ya kami nyatakan bahwa ini tidak mengarah kepada nasib-nasib kami. Itu saja. Jadi harapan kami nanti bisa diangkat penuh waktu dengan mekanisme seperti apa, yaitu mekanisme yang berjenjang. Nah, mungkin dilihat, saya kasih gambaran, dilihat masa kerja, karena yang sudah tua, karena kasihan Pak, sebentar lagi kayak teman-teman ini ada di forum ini Pak, ada yang sudah hampir pensiun, 2 tahun 3 tahun ke depan pensiun. Nah, jadi ini harapan kami bersama-sama pemerintah Kabupaten Kutai Barat, kami selaku forum yang ada mendorong percepatan ini. Jadi mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Baik, terima kasih banyak Pak Trianto. Intinya mereka merasa belum adil, belum sejahtera, dan belum setara. Ya, saya kira mungkin teman-teman lain juga sepakat nih dengan Ibu Raha dan Bang Triantono di soal proses ke depannya ya, harapan-harapan. Atau mungkin closing statement sedikit saja mungkin. Bang Yosua atau Bang Julius, mungkin ada tambahan? Baik, terima kasih Bung Andre. Mungkin saya sedikit saja menambahkan, itu artinya pendapat dari teman-teman. Ya memang kalau kita lihat ini kan akar masalahnya ini menurut kami terjadinya diskrepansi antara Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dengan Permenpan RB Nomor 247 Tahun 2024 tentang mekanisme penataan non ASN ini. Nah, di sini yang kita harapkan untuk pemerintah Kabupaten Kutai Barat sendiri sebagai otonomi daerah itu bagaimana sikap kita itu untuk menentukan hak, artinya otonomi daerah atau diskresi seperti itu. Kita sedikit juga mengutip dari pernyataan yang kami dapatkan dari Ketua DPR beberapa waktu yang lalu. Salah satu contohnya di Mahulu untuk pelaksanaan seleksi P3K mereka menggunakan artinya diskresi untuk ijazah asli Mahulu dengan ijazah di luar KTP Mahulu. Di situ ditetapkan standar nilai yang berbeda, artinya untuk misalnya kalau orang Mahulu dia nilainya lebih rendah, kalau itu. Yang dia pendaftar orang luar atau KTP-nya dari luar, dia nilainya harus ambang batas. Seperti itu. Tetapi ya di Kutai Barat sendiri kita belum ada melihat kebijakan seperti itu, dan juga sikap pemerintah Kutai Barat terkait dengan polemik masalah seleksi ASN ini, khususnya untuk tenaga honorer Kutai Barat ini masih belum ada titik temu dengan pihak kami forum R2 dan R3 ini kedepannya seperti apa yang kita sepakati. Ya harapan kita kedepannya gitu ya. Kita bisa duduk bersama, bahkan kita bisa jalan bersama seperti di daerah-daerah lain. Ada forum honorer yang didampingi oleh pemerintahnya sendiri ke pihak kementerian atau pihak pusat seperti itu. Artinya seperti itu mungkin. Baik Bang Yosua. Kita coba dengarkan dulu. Ini kebetulan ada pendengar yang sudah berulang kali nih menelpon kita dari tadi. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, dengan Ibu siapa, di mana Bu? Ini dengan Ibu Yohana. Saya baik, Ibu teman Yohana. Satu tim. Gitu. Dengan teman-teman yang berjuang saat ini ya. Baik, kira-kira yang jadi tambahan dari Ibu Yohana nih apa nih Bu? Ya, mungkin menjadi tambahan bagi
dari kami tim R2 R3 itu untuk mekanisme selanjutnya. Memang kami melihat dari regulasi yang ada seperti anggaran dan sebagainya, mungkin memang itu lebih ditekankan, mungkin daerah kita mungkin tidak mencukupi anggaran atau sebagainya. Tapi apakah bisa itu dipikirkan ulang atau memberi kesempatan kepada kami supaya kami semua juga mendapat kesempatan atau hak kami seperti diatur dalam, memang seperti Pak Agung sampaikan, karena belanja juga tidak bisa melebihi dari 30% belanja pegawai. Ya, jadi kan kami dari yang ikut tahap 1 itu kalau dihitung kembali itu sekitar dikurangi dengan yang sudah lulus sekitar 1.000 sekian itu memang masih ada sisanya. Tapi kalau untuk formasi semua kan tidak semua yang tercover, hanya formasi yang masih bisa terisi 800 sekian kalau saya nggak salah, saya mengikuti data-data yang sudah ada. Jadi sisa kami dari tahap 1 itu sekitar 3.000 sekian. Apakah yang di tahap 1 ini tidak bisa diprioritaskan dulu untuk full waktu? Karena mungkin memang di anggaran juga sedikit tercekik ya, seperti Pak Agung bilang. Apakah 30% itu kita tidak bisa susun ulang untuk mengingat kami ini juga sama-sama berjuang untuk Kutai Barat. Sama-sama mengerti juga dengan keadaan Kutai Barat. Jadi tolong bisa dipikirkan untuk petinggi-petinggi pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Baik. Itu sebab dari saya. Saya harap seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Yohana. Ya, ini juga kembali lagi soal bagaimana nasib mereka ini ke depan. Kemudian apakah bisa ini yang 1.000 sekian ini yang tadi tidak yang ikut seleksi tahap 2 tadi akan penggajiannya seperti apa gitu ya. Waduh, ini ada juga Pak Jalung di Ngenyan. Pak Fidelis, selamat pagi. Selamat pagi, Andre. Baik, Pak Fidelis, singkat saja nih. Iya, selamat pagi Pak Andi, Pak Anton, Pak Agung, dan teman-teman Mbak Rahel sama Mas Ocha ini tadi kayaknya suaranya. Iya. Nah, jadi saya ini sebagai orang luar ya, saya melihat gini, soal aturan itu kan bisa diskresi, bisa dilakukan, ada namanya kebijakan, itu silakan. Daerah lain, saya kira pasti nanti akan ada titik temunya. Tapi yang saya tekankan yang pertama adalah soal tempat tes. Tempat tes. Tempat tes kok harus di Samarinda gitu nah. Iya. Apa enggak kasihan? Itu kalau gaji yang hanya 1 juta atau 2 juta itu nabung 3-4 bulan tuh baru bisa berangkat Samarinda. Ke Samarinda tuh 5 juta loh baru cukup. Iya. 8.000 orang kali 5 juta ada 40 miliar uang kita dibakar di Samarinda. Uang rewa itu. Iya. Nah, apa guna online? Online itu biar saya di sudut kebun sana bisa. Kenapa harus ke Samarinda? Ini menyulitkan teman-teman ini. Iya. Kalau lulus masih enak, kalau enggak ya kasihan. Nah, yang kedua, soal yang istilah THK2. THK. Iya. Itu sebenarnya tidak harus ikut tes. Angkat saja karena dia pasti lulus. Ngapain ikut tes? Karena memberi harapan, misal dicari 3 orang. 1, 2, 3, ada urutan 4, nilai 500, ada ini urutan 9, nilainya 300, dia harus masuk di 4. Kasihan yang nomor 4 tadi. Iya. Kalau gitu ya sudah. Kalau dia memang harus lulus ya nggak usah ikut tes. Kasihan juga kan. Iya. Nah, jadi saya kira itu saja. Baik. Tolong ini menjadi prioritas ke depan. Teman-teman lihat. Tapi yang saya pesan untuk Kubar ke depan, tolong formasi-formasi itu dilihat lagi, mungkin diperbanyak. Contoh formasi yang tidak pernah diangkat Disdik ya. Orkal tolong perhatikan ini. Sastra. Anak-anak sastra banyak di Kubar. Kita bicara soal literasi, sastra harus ada formasi. Kita bicara soal promosi, anak-anak perfilman, lulusan itu harus ada. Tolong dipikirkan itu, Orkal. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Salam untuk semua. Semoga ini jalan semua. Semoga semua bisa happy. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Fidelis di Ngenyan. Ini juga tambahan masukan berharga dari masyarakat, dari pendengar kita nih ya. Ya memang sayang sekali waktu kita juga dibatasin. Dan sekarang saya cuma bisa kasih mungkin 1 menit saja untuk closing statement dari Pak Agung dan Pak Andi. Silakan ini Pak Agung. Oke, baik. Terkait dengan ini, izinkan kami mungkin menyampaikan beberapa hal. Tadi sekali lagi terima kasih untuk
saran dan masukan serta beberapa harapan yang disampaikan oleh teman-teman. Kami akan coba nanti juga membantu menyuarakan ini kepada tim anggaran terkait dengan penghitungan kembali proporsi beberapa alternatif kemungkinan-kemungkinan untuk mengakomodir keinginan dari teman-teman ini diangkat menjadi P3K penuh waktu. Kemudian tadi juga dari saran dari Pak Fidelis terkait dengan penyiapan beberapa formasi khususnya yang mendukung pelaksanaan pekerjaan yang di Dinas Pendidikan terkait dengan sastra dan perfilman nanti juga akan kami koordinasikan Pak dengan instansi teknisnya. Kemudian tadi yang menjadi catatan saya juga terkait yang disampaikan oleh Ibu Rahel. Kemudian ada juga Ibu Yohana. Ibu Yohana terkait dengan apa namanya? Sisa ini apakah bisa di full waktu gitu yang? Masalah kepastian kapan. Terkait dengan kepastian kapan Bu, kami sampai saat ini hanya bisa menyampaikan setelah tahap 1 dan tahap 2 pengangkatan P3K tahap 1 dan tahap 2 ini selesai dilaksanakan karena ini proses seleksinya ini kan berlangsung secara nasional Bu, sehingga untuk target waktu ditentukan sampai kapan kami juga masih menunggu ketetapan secara nasional. Terus kemudian mekanismenya bagaimana? Tadi sudah disampaikan bahwa harapan dari teman-teman bahwa mekanisme untuk pengangkatan selanjutnya itu didasarkan dari masa kerja terlebih dahulu, kemudian dari umur. Nanti ini juga akan kami coba sampaikan ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PAN dan RB melalui surat resmi dari kepala daerah. Kemudian tadi terkait dengan misalnya ada indikasi kecurangan yang mungkin dilakukan oleh peserta. Jadi sekali lagi di dalam penyiapan dokumen setiap kepala perangkat daerah itu wajib membuat surat pertanggungjawaban mutlak terkait dengan kebenaran dan keabsahan data. Jika memang teman-teman tenaga non ASN yang mohon maaf belum lulus seleksi mengetahui adanya kecurangan, adanya ketidakbenaran data, silakan disampaikan pada masa pasca sanggah. Karena terkait dengan adanya beberapa data yang tidak benar dan tidak valid, kemarin dari teman-teman BKP SDM juga menganulir ada beberapa teman-teman yang katakanlah menggunakan data yang dianggap tidak valid, sehingga walaupun sudah dinyatakan lulus P3K, kelulusannya kemarin akhirnya dinyatakan dianulir secara resmi. Dan yang membatalkan ini bukan kami, bukan BKP SDM, bukan Ortal, bukan Pemda Kutai Barat, tidak, tetapi secara berjenjang laporan dari atau aduan dari teman-teman ini sendiri disertai dengan bukti-bukti valid yang cukup, itu kami sampaikan kepada BKN. Hasil analisis BKN jika memang menyatakan itu satu pelanggaran dan itu bisa dibuktikan dengan bukti-bukti yang disampaikan tadi, maka kelulusannya akan dibatalkan. Karena ini bukan apa Bu, ini kadang-kadang kami ada anggapan wah ini kan bisa dibikin, bisa main. Sementara tim saya sendiri, di tim saya Bu, adik saya sendiri mungkin tahu namanya Pak Tono yang kerja di BKD, itu kerja dengan saya itu mulai tahun 2005 Pak, di bulan Maret. Kalau kami mau merekayasa itu sudah duluan, kami duluan, tapi istilahnya integritas dari teman-teman BKP SDM, karena kebetulan saya dulu juga pernah menjadi bagian dari keluarga besar BKP SDM, saya tahu sekali integritasnya bagaimana. Dan sekali lagi jika memang menemukan indikasi-indikasi kecurangan, silakan sampaikan. Dan jika memang itu nanti bisa dibuktikan, tentunya akan ditindaklanjuti dengan penganuliran. Dari Mas Andi. Cukup kata beliau. Ya baik, terima kasih sekali lagi untuk semua narasumber yang sudah hadir pagi hari ini. Tentu harapan besarnya nanti setelah dialog ini masukan-masukan dari teman-teman ini tidak sekedar habis hari ini gitu, tapi menjadi catatan juga bagi pemerintah, terutama Pak Agung dan Pak Andi menjadi penyambung lidah teman-teman forum ini untuk menyampaikan ke pemerintah pusat, terutama ke Kementerian PAN RB, Kemendagri, BKN, terutama harapan mereka ini kan tidak banyak. Sebetulnya tidak usahlah pakai segala paruh waktu segala macam, kerjanya full waktu, tapi paruh waktu pengangkatan pun ya monggo lah, yang lama-lama yang sudah mengabdi untuk bangsa dan negara ini juga diperhatikan lah.
diprioritaskan. Ini yang tentu pasti kalah lah dengan fresh graduate yang baru sehari 2 hari, mereka masih segar-segar otaknya nih. Kalau mau ikutin kayak begitu ya sudah, yang hari-hari megang alat medis lupa sudah nih ilmu umumnya ya. Mungkin harapan terbesarnya kan itu nih. Cuma kan ada peraturannya kan dari pusat gitu ya. Kita di daerah lagi-lagi cuma melaksanakan, tapi kan tidak ada salahnya nih untuk menyampaikan ke pusat, ini loh kami daerah kondisinya seperti ini. Ya sayang sekali waktu kita sudah terbatas, sampai di sini dulu. Jumpa dengan kita dalam dialog khusus pagi hari ini. Saya Andreas Trisna mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda yang mendengarkan kami di luar. Kemudian untuk teman-teman narasumber yang sudah hadir bersama kami pagi hari ini, mohon maaf ini jika ada yang kurang berkenan selama dialog kita. Kita akan jumpa lagi lain waktu. Selamat pagi dan sampai jumpa. Demikian dialog interaktif Kutai Barat Menyapa.